Yes! Kali ini spesial saya berikan apresiat kepada penonton setia Agrifanani yang dengan rajin komen di setiap video saya dan komennya paling panjang, terpanjang di dunia. Saya duga ini adalah pengarang buku cerita atau setidaknya penulis buku. Saya duga. Karena panjang banget. Untung via YouTube menyediakan komen itu tidak terbatas kata-katanya, tidak terbatas panjangnya. Kalau di media lain kan mungkin terbatas. Kalau di YouTube kan nggak dibatasin. Jadi untung tidak dibatasin. Jadi sebebas-bebas teman-teman yang lihat video berkomentar sepanjang-panjangnya. Dan ini saya simak dari video ke video, paling panjang dan paling rajin berkomentar. Saya appreciate dan hubungin saya, nanti saya kasih hadiah, tapi saya tidak umumkan di sini. Orangnya saya hide, namanya saya hide untuk menghargai beliau, tapi saya appreciate, ya, dan saya tidak masalah dengan komen ini, ya. Sama sekali tidak ada masalah. Karena komennya, ya menurut saya juga bagus. Tapi ada yang perlu diluruskan supaya teman kita ini tidak tersesat pada jalan yang dia ikuti sekarang ini. Sombong kali lu, Gri. Ya enggak, tersesat apa enggak tersesat kan yang kita bisa lihat tuh fakta sehari-hari, fakta yang ada. Fakta yang ada di depan mata kita. Itu tidak juga yang ngarang-ngarang. Ini teman-teman ini pada penasaran, ini apa sih Gri lu? Apa sih komennya? Bagus banget. Ya, apalagi kalau tidak tentang Amin Rais. Ya. Dibongkar sekarang, bongkar siki lah. Ya dibongkar siki lah, jangan langsung di blow up semuanya. Ya memang kenapa dengan Amin Rais? Enggak, bagus. Ya mudah-mudahan pengikut Amin Rais seperti saya yang komentar, ya masuk surga dan kalian adalah ahli neraka semuanya. Iya! Karena kalian termasuk orang-orang yang tersesat. Bukan gua loh ya, yang ngatain teman-teman yang komentan tidak setuju dengan pendapat Amin Rais, bukan gue loh. Yang ini, yang komentar ini loh. Saya sudah kasih pin untuk penghargaan dan dia posisinya di atas terus. Supaya teman-teman bisa baca langsung sendiri. Oke. Ada-ada aja nih. Tapi sungguh saya mengapresiasi dan jangan pernah berhenti komentar ya, Mas. Harus tetap komentar terus. Karena ya kita juga kan, kalau kita bilang salah benar itu kan versi kita masing-masing. Ya. Lurus bengkok itu kan versi kita masing-masing. Nah, termasuk kalian juga punya versi juga. Gitu, supaya ada pembanding. Orang baik kan karena ada orang jelek. Orang benar kan kalau ada orang salah. Kan kalau benar semua nggak ada orang salah nanti kan. Atau kalau salah semua nggak ada orang benar. Oke, komentarnya adalah berita sampah, hoax, tidak usah didengerin, penuh dosa dan tidak berbobot. Yeah. Dan hoax adalah perbuatan dosa. Dosa yang sangat berat sekali. Yeah. Yang akan dipikul nanti di hari kiamat. Maju terus Bapak Profesor Amin Rais. Insya Allah soleh, jujur, cerdas, dan pandai agamanya. Iya, dalam kurung. Maksudnya apa di dalam kurung ini? Kalau dalam kurung biasanya kan dengan catatan, atau ada catatan, ada pengecualian. Gue curiga ke sana ini. Suarakan terus kebenaran dan keadilan. Dan itu nanti bisa menjadi tabungan akhirat sebagai amal soleh buat Pak Amin Rais di pengadilan nanti. Iya. Buat Pak Amin Rais di pengadilan hari kiamat kelak. Di kehidupan alam akhirat kelak. Amin. Iya.
Ini yang saya maksud teman-teman. Di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa ya dari pengikutnya Amin Rais sah-sah saja, sah-sah saja. Saya tidak menjas bahwa ini nggak benar, bahwa ini salah, nggak. Orang bebas berpendapat dan berkeyakinan. Ini nggak apa-apa. Cuman lagi-lagi ya saya harapkan ya tidak tersesat saja. Kalau ngikutin Mbah Amin insya Allah nggak tersesat. Tapi kalau ngikutin Mbah Amin dan membela ini apa namanya ya, congor apa ini? Corong. Kalau ngikutin corongnya Amin Rais yang menghina, menghujat, memfitnah, merendahkan orang lain terus begitu sih, dari sisi agama ya sangat disayangkan ya. Kalau kemudian masih mengikuti itu suatu pembenaran. Arahnya ke sana. Nah, apakah iya perjuangan Amin Rais bisa dipakai bekal akhirat kelak? Apakah iya itu dipakai untuk tabungan akhirat kelak? Apa tidak sebaliknya? Justru itu menjadi dosa jariah yang ketika nanti Mbah Amin meninggal, video masih diputar, video hinaan itu, ya dosanya masih mengalir terus. Setiap ada orang lihat, mengalir terus. Atau apakah yang mana? Coba, orang seperti ini dikatakan soleh dan pinter agama. Bukan berarti Amin Rais nggak pinter agama, ya pinter agama. Tapi nggak tahu, keblangsat atau apa nggak tahu. Apakah ini yang dikatakan soleh? Simak videonya. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Apakah ini yang kamu maksud, orang soleh? Apakah ini yang kamu maksud sebagai bekal akhirat kelak? Apakah ini yang kamu katakan orang pandai agama? Apalagi tadi? Apakah ini yang kamu maksudkan orang cerdas menyuarakan kebenaran dengan cara mencaci maki, menghujat, dan memfitnah? Apakah bentuk-bentuk seperti ini yang kamu yakini bakal bisa menjadi bekal akhirat menuju surganya Allah nanti? Sementara orang-orang yang tidak mengikuti Amin Rais, kamu das masuk neraka. Teman-teman, kita berhadapan dengan panitia surga loh ini, hati-hati. Dia pemegang kunci surga. Jadi harus baik-baik ke dia. Oh, masuk surga. Kategori Allah itu udah dikesampingkan sama dia. Masuk surga itu karena dia yang pegang kuncinya, kategorinya dia sendiri. Seperti Amin Rais ini. Jadi ya nanti kita sesama kita menghujat aja habis-habisan. Dengan suara-suara kotor. Ya, dengan hujatan-hujatan kotor. Dengan bicara-bicara kotor. Ya karena kita ikutin Amin Rais supaya kita masuk surga. Kan kemarin di video sebelumnya saya udah sampein. Saya nyari itu di neraka, itu di surga nggak ada. Nyari di neraka. Lapisan atas, lapisan tengah. Nggak ada semua yang orang suka memfitnah di dunia. Adanya justru neraka lapisan paling bawah. Namanya neraka well. Coba, sekarang keulamaannya atau makomnya tinggian mana kira-kira Amin Rais sama Gus Dur? Kita subjektif aja lah sekarang lah. Karena dia bicaranya subjektif. Kira-kira lebih deketan mana dengan Allah? Kira-kira nih ya, secara manusiawi kita aja, pengamatan kita aja ya. Lebih deketan mana kira-kira ke Allah antara Gus Dur dengan Amin Rais? Ya, itu dulu. Nah, kalau udah bisa jawab, wong Gus Dur aja melihat Amin Rais seperti ini, coba simak. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara.
Itu Gus Dur loh yang bilang, bukan Agri Fanani. Mas, aku menghargai komentar kamu loh, bukan berarti apa ya, menghina, menjelekkan, mencaci maki, enggak. Kan tadi di depan saya udah sampaikan. Aku sangat menghargai dan appreciate, justru malah cuman saya nggak mau sampean ikut terprovokasi, terperosok, itu sampean anggap kebenaran dan sampean juga lakukan hal yang sama seperti Amin Rais. Itu aja tujuan saya. Sampean sudah terprovokasi, otaknya tercuci, ya, karena merasa Amin Rais saja orang yang pinter, agamanya, pengetahuan agamanya luas, pandai, profesor, ngomongnya jorok juga nggak apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Memfitnah juga nggak apa-apa, jangan sampai seperti itu. Itu sih maksud saya. Jangan sampai terprovokasi, sampean ikut-ikutan, melakukan hal yang sama seperti yang Amin Rais lakukan, merasa itu tiket menuju surga. Ya! Mana ada hadis Al-Quran, orang yang pandai memfitnah, orang yang suka memfitnah, orang yang sering kali memfitnah, masuk surga, mana ada rumusnya? Ya, ngicip-ngicip sih, dikit gitu ya. Tapi di neraka dulu yang lama. Gri, lu tuh ini jadinya konten politik apa? Konten pengajian sih, Gri. Ya, kita kan wajib meluruskan ketika teman kita, ya, atau orang-orang yang terdekat di lingkungan kita, mereka itu terperosok, kan wajib nolongin. Ya, jangan sampai terperosok lebih jauh lagi ke dalam lumpur. Mungkin dalam hidupnya itu meyakini kebenaran dan dijalankan juga, dijalani juga, dilakukan juga. Kan ini kasihan. Yang dia benar-benar tadinya tulus gitu ya, ngikutin Amin Rais karena ketokohannya, karena profesornya, karena ahli agamanya. Tapi Amin Rais yang dilakukan tiap hari memfitnah orang terus, mencaci maki terus, memprovokasi terus, itu dianggap benar. Sehingga dia ikut-ikutan. Itu aja sih tujuan saya. Oh, sok lu Gri. Oh, iya sih. Ya udahlah, jangan berhenti komentar loh Mas. Ini untuk pendidikan kita semuanya. Ya, aku juga tidak merasa benar sendiri juga enggak. Tapi bahwa ya harus ada warna dan saling memberikan pengertian dan pengetahuan di antara kita. Yang terpenting kita tidak termakan provokasi orang-orang yang mempunyai kepentingan politik. Karena Amin Rais itu terus terang mempunyai kepentingan politik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.